orang Korea rebutan masuk jurusan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar anda yang menonton video ini? Saya doakan semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, pada hari ini saya akan react satu tajuk video berkaitan dengan negara Indonesia dan berkaitan juga dengan bahasa Indonesia. Jadi bila saya buat reaction tentang perkara berkaitan dengan bahasa Indonesia ni guys, rupa-rupanya banyak betul negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Dan nanti kalau berkesempatan saya akan react satu ucapan Presiden Jokowi di PBB guys. Sedangkan biasanya perucapan yang dibuat oleh ketua-ketua negara di PBB itu menggunakan bahasa Inggris, tetapi yang saya nampak Presiden Jokowi dia menggunakan bahasa Indonesia. Itu nanti saya react ya guys. Jadi anda nantikan reaction saya di masa akan datang. Oke. Jadi guys, sebelum kita lanjut, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Yuna Nuna ya. Jadi kepada anda yang menonton video ini, sama-sama kita support juga untuk channel Yuna Nuna ni dengan memberi like, komen dan juga subscribe channelnya, sebab banyak betul konten-konten yang menarik di channelnya. Jadi untuk kali ini saya react pula orang Korea rebutan masuk jurusan bahasa Indonesia. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Itu soalannya. Yuk kita semak video ini sama-sama. Jom. Kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa. Wah, kok harus lanjut kuliah apa enggak? Dia fasih berbahasa Hai, Indonesia. Terima kasih udah mengklik videoku. Iya, Kalian sama-sama. udah tahu ya hari ini aku mau ceritain apa. Kalau udah lihat judul dan thumbnailnya kasih tahu. Nah, pertanyaan ini Dia nih memang aku tinggal tuh di sampai Indonesia sekarang kah guys? sering Yang banget kenal dapat ini banyak yang Yunani. tanya, sejak kapan bisa bahasa Indonesia? Kenapa milih belajar bahasa Indonesia daripada bahasa lain? Awal mulai bisa bicara bahasa Indonesia itu gimana, Kak? Kalau menarik. aku lihat orang asing yang bisa bahasa Korea itu, selalu aku juga penasaran, wah hebat, aku bisa bahasa Korea ya, emang pernah tinggal di Korea, belajar bahasa Korea itu di mana? Itu susah nggak bahasa Korea? Tuh. Menurut aku, karena dunia sekarang tuh makin dekat, jadi kita walaupun beda negara, kita bisa ketemu banyak orang asing dimanapun. Betul. Apalagi sekarang kan ada ya social media seperti YouTube, Instagram atau ya semacam itu. Jadi kita bisa ketemu banyak orang asing. Betul-betul. Macam jadi ini juga kan guys. mau... Subscribers daripada Indonesia, Malaysia dan mana-mana ramai di sini kan guys. Jadi itulah macam YouTube ni salah satu pemersatu ya, pengerat silaturahim. Setuju tidak? Komen di bawah. Ayo kita lanjut guys. Mau jawab untuk teman-teman beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama adalah, aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana? Terus yang kedua, kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Terus kalau yang ketiga adalah, ya kalau udah lulus jurusan bahasa Indonesia itu biasanya anaknya pada kerja di mana, kerja apa aja gitu. Oke, aku mulai 3 ceritanya, soalan. ikutin aku terus sampai habis. Oke. Pertanyaan pertama, aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana? Aku pertama tahu bahasa Indonesia itu waktu udah masuk kuliah di Hanguk University of Foreign Studies. Ini namanya kan udah Foreign Studies. Jadi di kampus aku ada banyak jurusan bahasa asing. Dia belajar di kampus. Masuk ke Faculty of Asian Languages and Cultures. Wow. Jadi di sini ada ya 8 jurusan, yaitu bahasa Melayu dan Indonesia, terus bahasa Arab, terus bahasa Turki, bahasa Mongolia, bahasa Iran, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, satu lagi bahasa Turki. 8 bahasa. Cara yang aku ambil untuk masuk kuliah itu, awalnya semester pertamanya aku nggak punya jurusan. Jadi selama satu semester pertamanya aku belajar tentang ya keseluruhan 8 jurusan ini, tentang 8 negara. Tapi setelah satu semester aku harus pilih satu jurusan untuk jurusanku. Jadi aku kan ada 8 pilihan ya. Betul, jadi aku mikir-mikir, tapi
karena banyak teman-teman mau ambil jurusan bahasa Indonesia, jadi banyak udahlah, sokongan. aku juga ikut-ikut. Waktu aku masuk kuliah ya sama aku itu 100 orang satu fakultas itu. Terus itu kan terpisah ke jurusan masing-masing. Nah, oke. tapi yang kuota untuk jurusan bahasa Indonesia cuma 10 orang seingat aku, tapi yang daftar hampir sepertiganya dari 100 orang itu. Jadi dengan nilai ujian akhir semester 10 orang terpilih. 10 orang dan terpilih. Alhamdulillah aku juga salah satunya. Dia pandai cakap alhamdulillah. Islam kan nih guys? Aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia dari tidak pun Islam tapi dia menggunakan bahasa Arab kan, alhamdulillah. Boleh terima. semester kedua, kalau misalnya aku nggak terpilih bahasa Indonesia ini, mungkin ya aku jadi anak jurusan lain. Menarik. Aku bisa jadi anak jurusan bahasa Indonesia. Wow, mantap. Terus, keren. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Kenapa kan tadi guys? bilang ini cukup kompetitif. Ya. Nah itu kenapa mahasiswa Korea itu bersaingan untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau aku sendiri, aku jujur tadi, karena teman-temanku yang daftar ini, jadi aku juga ya ikut-ikut gitu. Tapi ini pasti setiap orang punya alasan yang berbeda. Kalau di jurusanku ada teman-teman yang udah fasih banget bahasa Indonesianya sebelum masuk kuliah. Lagi karena keren. Udah tinggal lama di Indonesia dari kecil. Iyalah. Ngapain masuk ke jurusan bahasa Indonesia lagi di Korea? Nah, menurut aku ini karena kalau kita kuliah tuh bisa belajar lebih dalam gitu. Kalau aku tuh punya dua jurusan. Jadi jurusan pertama adalah ya bahasa Indonesia. Kalau yang kedua adalah Korean Studies. Jadi kan aku orang Korea, tapi ngapain aku ambil jurusan Korean Studies? Karena menurut juga. aku walaupun aku orang Korea, tapi kita nggak bisa tahu semua hal yang kayak benar-benar atau yang akademik gitu kan. Jadi aku memang memilih jurusan Korean Studies juga karena aku pengen belajar yang lebih detail. Ini seperti aku ya, kalau aku kan sebelum masuk kuliah nggak tahu tentang Indonesia, tapi setelah udah belajar aku kayak tertarik dengan Indonesia, aku makin minat dengan Indonesia. Dan akhirnya ada juga yang pindah ke Indonesia untuk tinggal di sana, dan ada yang cari kerja di Indonesia juga. Begitu. Terus kalau teman-teman di jurusan aku biasanya 1 semester atau 2 semester gitu, 1 tahun biasanya ke Indonesia untuk belajar Indonesia atau enggak ya magang di Indonesia. Jadi magang apa? Magang tuh guys? Teman-teman jurusanku ya hampir semua punya pengalaman tinggal di Indonesia atau enggak di Malaysia ya. Jadi kalau kita ketemu kumpul biasanya ngomongin tentang pengalaman waktu kami di Indonesia yang lucu-lucu, atau enggak kalau kami ngobrol itu pakai bahasa Indonesia kayak campur. Dorang bercakap bahasa Indonesia kalau berjumpa. Oke, kalau gitu setelah lulus anak jurusan bahasa Indonesia ini kerja di mana, kerja apa? Ini pasti penasaran juga ya. Apa dia? Kalau aku karena masih statusnya mahasiswa, aku belum lulus. Masih studi ya, ini rupanya. Tergantungnya orang mau kerja di mana itu kan pilihan sendiri gitu. Betul. Tapi kalau aku lihat di Korea waktu lamar pekerjaan itu, kalau misalnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu ada perusahaan yang kayak kasih nilai bonus gitu. Jadi sepertinya bahasa Indonesia jadi senjata gitu. Ada senjata menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang bisa ya bisa dapat lebih banyak peluang dan kesempatan gitu. Betul. Karena ya banyak perusahaan Korea dan Indonesia kerjasama, apalagi ya pemerintah juga kan kita negara macam ada satu kapal KF berapa tuh 17 kah? Itu kerja sama Indonesia dengan Korea. Betul. Apa ya, sahabat baik gitu kan. Jadi emang butuh banyak ahli yang tahu tentang dua negara, Indonesia dan Korea. Ini mungkin bisa jadi alasan ya banyak orang Korea mau belajar Indonesia. Sebenarnya belajar bahasa itu nggak perlu di kampus aja gitu kan, nggak usah kuliah kayak ambil jurusan bahasa Indonesia langsung gitu. Saya rasa kalau langsung pergi negara Indonesia guys, tidak perlu masuk kampus pun boleh belajar guys, sebab yang orang-orang Indonesia nih dia suka tahu bila orang luar datang bertanya tentang contohlah berkaitan dengan negara Indonesia. Dorang mengalu-alukan, lepas tu bagi respon yang begitu bagus sekali lah guys. Jadi kalau setakat belajar bahasa Indonesia tu belajar dengan orang Indonesia saja, kompom boleh cakap. Betul.
Kalau teman-teman aku yang tour guide, tour guide, betul. Karena banyak turis dari Indonesia datang ke Korea, jadi mereka memang sengaja belajar bahasa Indonesia. Ya biar bisa itu penting juga tuh. Orang Indonesia sebagai tour guide gitu. Tour guide, betul. Enjoy ya kerja kalau tour guide. Bagi aku belajar something new ya, hal baru gitu selalu kayak menarik dan ya indah gitu. Mantap. Aku sangat syukur aku bisa belajar tentang Indonesia juga. Tapi sejujurnya saat waktu aku masuk ke jurusan bahasa Indonesia, aku tuh kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa. Nggak pernah ketemu orang Indonesia juga, nggak pernah ke Indonesia juga, jadi aku kan nggak tahu apa-apa. Tapi ya belajar sejarah langsung gitu, jadi kayak aku kadang ketiduran di kelas, jadi aku mikir sampai kayak gini, wah kok harus lanjut kuliah apa enggak, karena kan 4 tahun harus belajar tentang Indonesia sama Malaysia. Jadi Malaysia Indonesia aku mikir ya udahlah aku coba ke Indonesia karena aku pengen lihat secara langsung itu negaranya kayak gimana gitu. Jadi setelah semester kedua, setelah aku kuliah 1 tahun, aku memutuskan untuk ambil cuti semester biar aku bisa ke Indonesia. Nah, jadi dari sekarang tuh mulai cerita yang sangat indah. Wah, Masya Allah, sukanya dia. Lanjut ceritain di video selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Sampai jumpa. Dadah. Itulah daripada Nuna ya. Jadi itulah pandangan orang Korea ya guys terhadap negara Indonesia nih. Rupanya begitu suka orang Korea nih mempelajari bahasa Indonesia. Dan kalau tengok ya, mana-mana negara macam Palestina, Turki, Rusia, banyaklah negara-negara yang boleh bercakap ataupun boleh bertutur dalam bahasa Indonesia yang saya pernah nampak di YouTube guys. Jadi ini satu kebanggaan lah guys bagi rakyat Indonesia, sebab orang luar suka pada negara Indonesia, suka berbahasa Indonesia dan pasti pula berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi guys, tahniahlah ke atas negara Indonesia sebab menjadi satu negara yang orang suka. Jadi bila orang suka nih, maka disitulah rakyat Indonesia mempamerkan dia punya macam mana cara hidup ataupun dia punya adab terhadap orang luar. Tapi saya yakin dan percaya bahwa adab orang Indonesia ni sungguh baik dan luar biasa guys. Sebab apa? Sebab bila sejak kita ke Indonesia guys, kita dorang rasa macam senang orang luar bila masuk pergi Indonesia, dorang sambut dengan begitu baik sekali dan penuh adab lah guys. Jadi apapun memang ini satu perkara yang menarik bagi saya yang saya ketahui bahwa orang luar tu suka pada negara Indonesia dan mungkin juga disebabkan pelbagai suku, pelbagai etnik, pelbagai budaya ya di Indonesia itu, tapi dorang hidup dalam keadaan yang aman dengan satu rumpun yang makmur tanpa sebarang masalah. Sebab apa? Sebab dorang ni satu hati guys orang Indonesia ni. Jadi apapun, sekali lagi saya ucapkan terbaik, tahniah dan syabas ke atas masyarakat Indonesia sebab ramai orang-orang di luar sana yang suka pada negara Indonesia. Wow, sungguh memang best lah guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalau kalian mempunyai pengalaman-pengalaman berjumpa dengan mungkin orang asing ya, bolehlah komen di bawah bagian komennya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nantikan video reaction yang saya akan buat di masa akan datang ya. Oke lah, bye bye.